Anakku Sabai, mimpimu itu berarti baik. Lumbung terbakar berarti padi akan dipanen. Kerbau hilang berarti ternak kita akan bertambah. Ayam disambar elang berarti Mangkutak dilamar orang. Ayah, kalau benar demikian, hatiku senang. Akan tetapi, jika yang menimpa adalah musibah, kemana lagi tali tempat kami bergantung? Lancang sekali mulutmu, Sabai. Kau akan menyesal seperti ayahmu nanti. Ada apa dengan ayahku? Mati tertembak senapan ini. Untuk apa membela orang mati? Orang yang sudah mati tidak akan membayar kita. Sabai nan Alwi. Sebuah cerita rakyat gubahan A.A. Nafis. Di Padang Tarok, di hilir sungai Batang Agam, ada sebuah rumah bergojong 4. Rumah itu dihuni oleh suami istri, Rajo Babanding dan Sadun Saribai. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak yang laki-laki bernama Mangkutak Alam, sedangkan kakaknya yang perempuan bernama Sabai nan Alwi. Keduanya tumbuh bersama-sama, namun perilaku mereka berbeda. Sabai rajin membantu ibunya. Waktu luang diisinya dengan menenun dan membuat renda. Wajahnya cantik dan kulitnya cerah. Perasaannya halus, tetapi berhati tegar. Semua orang menyukainya. Mangkutak pun ganteng. Ia menjadi kebanggaan ayahnya. Mangkutak selalu diajak kemanapun ayahnya pergi. Karena gemar bermain layang-layang, kulitnya menjadi hitam terbakar sinar matahari. Sejak kecil, Mangkutak dimanjakan ayahnya. Namun, Sabai tidak merasa iri hati. Kecantikan Sabai terkenal sampai jauh ke kampung lain. Tersebutlah Rajonan Panjang, orang yang disegani di kampung Situju. Dia ingin menyunting Sabai. Dia adalah teman baik Rajo Babanding. Akan tetapi, jalan hidup mereka berbeda. Rajo Babanding menetap di kampung. Rajonan Panjang pergi merantau dan ketika pulang sudah menjadi kaya. Sejak kembali ke kampung, kekayaannya semakin bertambah. Konon, dia meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Ketika mendengar sahabatnya mempunyai anak gadis yang cantik jelita,
Rajo Nan Panjang mengirim utusan untuk melamar Sabai. Dia sangat yakin Rajo Babanding akan menerima lamarannya. Menurut dia, semua orang senang memperoleh menantu yang kaya raya. Rajo Babanding berkata kepada utusan itu, "Tolong sampaikan kepada sahabatku itu bahwa aku malu bermenantukan orang kaya yang umurnya sama dengan umurku." Rajo Nan Panjang merasa terhina mendengar pesan itu. Pikir dia, jika dia sendiri yang datang melamar, Rajo Babanding pasti tidak akan menolak lamarannya. Siapa yang berani menolak dia? Bukankah dia orang besar yang mempunyai kekayaan berlimpah dan anak buah yang hebat? Rajo Babanding menerima Rajo Nan Panjang dengan baik. Akan tetapi, dalam hatinya, dia berkata, alangkah lancang sahabat lamanya ini berani melanggar sopan santun dengan melamar anak gadis langsung kepada ayahnya. Sebenarnya, ia ingin menolak lamaran itu. Akan tetapi, dia mengetahui watak Rajo Nan Panjang yang keras. Jika lamaran itu ditolak, akan terjadi pertengkaran. Sangatlah memalukan bila di rumahnya terjadi pertengkaran. Kata Rajo Babanding kemudian, "Sahabatku, apa tidak sebaiknya kita berunding di luar rumah?" Baik sekali. Tapi di mana? Tanya Rajo Nan Panjang dengan ketus. Di Padang Panahunan, misalnya? Jawab Rajo Babanding. Rajo Nan Panjang segera tahu bahwa lamarannya ditolak. Dia sadar bahwa dirinya ditantang berkelahi jika memaksakan kehendaknya. Dia menahan amarahnya dan menjawab, Oh, baik. Kapan? Bagaimana jika hari Minggu? Jawab Rajo Babanding. Sabai mendengarkan pembicaraan itu dari balik pintu. Hatinya bimbang. Jika Rajo Nan Panjang berunding dengan ayahnya di tempat sepi, pasti akan terjadi perkelahian. Ayahnya akan celaka seperti mimpinya setiap malam sejak utusan Rajo Nan Panjang datang melamar. Sabai bermimpi, lumbung padi menjadi arang, kerbau sekandang dicuri orang, dan ayam sabungan disambar elang. Mimpinya itu kemudian disampaikan kepada ayahnya. Maksudnya adalah untuk mencegah ayahnya pergi memenuhi janjinya dengan Rajo Nan Panjang. Namun, kata ayahnya, "Anakku Sabai, mimpimu itu berarti baik. Lumbung terbakar, berarti padi akan dipanen. Kerbau hilang, berarti ternak kita akan bertambah. Ayam disambar elang, berarti Mangkuta dilamar orang." Ayah, kalau benar demikian, hatiku senang. Akan tetapi, jika yang menimpa adalah musibah, kemana lagi tali tempat kami bergantung? Pada hari yang telah disepakati, pergilah Rajo Babanding ke Padang Panahunan. Padang Panahunan adalah tempat yang sepi dan sejak dulu digunakan untuk berkelahi. Rajo Babanding membawa seorang pembantunya yang setia bernama Palimo Parangtago. Bukan untuk membantunya dalam berkelahi,
melainkan untuk berjaga-jaga jika rajunan Panjang berbuat curang. Seandainya terbunuh di tengah padang, masih ada Palimo yang akan memberitahukannya ke rumah. Rajunan Panjang telah tiba terlebih dahulu. Dia ditemani oleh 3 pengawal setianya, Rajunan Kongkong, Lompong Bertuah, dan Palimo Banda Dalam. Melihat para pengawalnya meremehkan Rajo Babanding, Rajunan Panjang berkata, Hei, aku peringatkan kalian. Jangan memandang enteng Rajo Babanding. Nampaknya saja lembut, namun hatinya tegar. Kalian bertiga bukan lawannya yang sebanding. Hati-hatilah. Jaga mulut kalian. Lakukan apa yang sudah aku perintahkan. Ketika Rajo Babanding nampak di kejauhan, 2 orang pengawal segera bersembunyi di balik semak belukar. Salah satu di antaranya membawa senapan. Rajunan Panjang dan Palimo Banda Dalam menatap kedatangan orang yang semakin mendekat itu. Setelah berhadapan, mereka saling mengejek. Pertarungan pun tidak terelakkan. Palimo Banda Dalam tersungkur terkena tendangan Palimo Parang Tagok. Lampong Bertuah menyerang untuk membela temannya dengan menikam Palimo dari belakang. Rajo Babanding menjadi marah. Jika semula dia hanya bertahan, kini dia mulai menyerang. Rajunan Panjang terluka. Dan kemudian terjatuh. Kemudian ia berseru, Nan Kongkong, kenapa kau diam saja? senapan Rajunan Kongkong berdentam dari balik semak belukar. Rajo Babanding jatuh ke tanah. Saat itu, di sana ada seorang gembala yang sedang mencari ternaknya. Melihat 3 orang terluka terbaring di tanah, ia berlari menemui Sabai dan Alwi untuk memberitahukan kejadian itu. Sabai sangat terkejut mendengar berita itu. Pesan dalam mimpinya menjadi kenyataan. Pada saat itu, Mangkutak datang membawa layangan. Kata Sabai, Hei Mangkutak, mari kita pergi ke padang Panahunan. Ayah kita sudah meninggal karena luka di dadanya. Kak, aku tidak mau ikut. Aku tidak takut mati, tetapi aku takut terluka. Bukankah aku akan bertunangan? jawab Mangkutak tidak peduli. Percuma kau menjadi laki-laki. Kata Sabai sambil naik ke rumah. Dia masuk ke kamar ayahnya untuk mengambil senapan. Kemudian dia berlari menuju padang Panahunan. Mangkutak Alam hanya memandang kepergian Sabai. Di tengah perjalanan di lereng Bukit Ilalang, Sabai bertemu dengan Rajunan Panjang dan pengawalnya. Kebetulan sekali. Aku bermaksud menyebut adik untuk kulamar. Ternyata adik yang datang menjemput, Kata Rajunan Panjang. Hei, tua bangka yang tak tahu malu. Apa yang telah kau lakukan terhadap ayahku? Tanya Sabai. Kau cantik sekali kalau sedang marah. Kata Rajunan Panjang sambil tertawa terbahak-bahak. Katanya lagi kemudian, Lancang sekali mulutmu, Sabai. Kau akan menyesal seperti ayahmu nanti. Ada apa dengan ayahku? tanya Sabai. Sambil menepuk-nepuk senapan yang dipegangnya, dia berkata, Mati tertembak senapan ini. Jadi, kau menembak ayahku? Padahal
Dia tidak bersenjata. kata Sabai sambil mengarahkan senapannya ke laki-laki itu. Rajonan Panjang dan kedua pengawalnya kembali tertawa. Mereka mengejek Sabai dengan mengatakan bahwa senapan bukan mainan perempuan. Senapan Sabainan Alwi tiba-tiba berdentang. Rajonan Panjang jatuh ke tanah. Rajonan Kongkong mengajak temannya pergi dan berkata, Untuk apa membela orang mati? Orang yang sudah mati tidak akan membayar kita. Ayo. Sabainan Alwi, gadis cantik yang berhati lembut dan rajin bekerja. Ia berani membela yang benar dan melawan kejahatan meskipun jiwanya terancam bahaya. Ia kemudian menangisi ayahnya yang tewas di padang Panahunan. Tewas ditembak dari belakang oleh Rajonan Kongkong. Demikianlah nyanyian tukang kaba, prosa Minangkabau yang dapat dinyanyikan sejak dahulu kala.